Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita para wali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita semua dilimpahkan keberkahan rezeki berupa nikmat iman, Islam dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kali ini cerita para wali akan mengisahkan tentang Abu Yazid Al-Bustami, wali sufi yang dalam rahim memberontak bila masuk makanan haram. Sebelum melanjutkan kisah ini, like, comment, subscribe, terutama bagi sahabat cerita para wali yang baru gabung. Semoga sahabat cerita para wali bisa mengambil manfaat dari kisah-kisah yang kami bagikan. Abu Yazid Thaifur bin Isa bin Surusyan Al-Bustami, atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Abu Yazid Al-Bustami, demikian nama lengkap wali sufi yang hidup sederhana ini. Beliau sering pula disebut dengan Bayazid Al-Bustami. Lahir di Bustom, timur laut Persia. Abu Yazid meninggal di tanah kelahirannya pada 261 Hijriah atau 874 Masehi. Beliau merupakan salah seorang syekh yang ada dalam silsilah dalam thariqah Qadiriyah dan beberapa thariqah lain. Kakek Abu Yazid merupakan penganut Majusi atau Zoroaster, dan ayahnya pun seorang terkemuka di Bustom. Kehidupan Abu Yazid yang luar biasa bermula sejak ia masih berada dalam kandungan. Setiap kali aku menyuap makanan yang kuragukan kehalalannya, kata ibunya, Bayazid yang masih berada dalam rahimku memberontak dan tidak mau berhenti sebelum makanan itu kumuntahkan kembali. Pernyataan itu dibenarkan oleh Abu Yazid sendiri. Setelah sampai waktunya, si ibu mengirim Abu Yazid ke sekolah untuk mempelajari Al-Quran. Pada suatu hari, gurunya menerangkan arti satu ayat dari surat Luqman yang berbunyi, "Berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu." Ayat ini sangat menggetarkan hati Abu Yazid. Ia lalu meletakkan batu tulisnya dan berkata kepada gurunya, "Izinkanlah aku pulang. Ada yang hendak kukatakan pada ibuku." Si guru memberi izin. Abu Yazid lalu pulang ke rumah. Ibunya menyambut dengan kata-kata, "Thaifur, mengapa engkau sudah pulang? Apakah engkau mendapat hadiah atau adakah sesuatu kejadian istimewa?" "Tidak," jawab Abu Yazid yang saat kecil dipanggil Thaifur. "Pelajaranku sampai pada ayat di mana Allah memerintahkan agar aku berbakti kepadanya dan kepadamu, wahai ibu. Tetapi aku tak dapat mengurus dua rumah dalam waktu yang bersamaan. Ayat ini sangat menyusahkan hatiku. Maka wahai ibu, mintalah diriku ini kepada Allah sehingga aku menjadi milikmu seorang. Atau serahkanlah aku kepada Allah semata karena aku dapat hidup untuk Dia semata." "Anakku," jawab ibunya, "aku serahkan engkau kepada Allah dan kubebaskan engkau dari semua kewajibanmu terhadapku. Pergilah engkau menjadi hamba Allah."
Di kemudian hari, Abu Yazid berkata, kewajiban yang semula kukira sebagai kewajiban yang paling ringan, ternyata merupakan kewajiban yang paling utama, yaitu kewajiban untuk berbakti kepada ibuku. Di dalam berbakti kepada ibuku, itulah kuperoleh segala sesuatu yang kucari, yakni segala sesuatu yang hanya bisa dipahami lewat tindakan disiplin dan pengabdian kepada Allah. Kejadiannya adalah sebagai berikut. Pada suatu malam, ibu meminta air kepadaku, maka aku pun mengambilnya. Ternyata di dalam tempayan tak ada lagi air. Kulihat dalam kendi, tetapi kendi itu pun kosong. Karena itu, aku pergi ke sungai lalu mengisi kendi tersebut dengan air. Ketika aku pulang, ternyata ibuku sudah tertidur. Malam itu udara terasa dingin. Kendi itu tetap dalam rangkulanku. Ketika ibu terjaga, ia meminum air yang kubawa, kemudian mendoakanku. Waktu itu terlihatlah olehku betapa kendi itu telah membuat tanganku kaku. Mengapa engkau tetap memegang kendi itu? Ibuku bertanya. Aku takut ibu terjaga, sedangkan aku sendiri terlena, jawabku. Kemudian ibu berkata kepadaku, biarkan saja pintu itu setengah terbuka. Sepanjang malam aku terjaga-jaga agar pintu itu tetap dalam keadaan setengah terbuka dan agar aku tidak melalaikan perintah ibuku. Hingga akhirnya fajar terlihat lewat pintu itu. Begitulah yang sering kulakukan berkali-kali. Abu Yazid melakukan disiplin diri dengan terus-menerus dan berpuasa di siang hari dan bertirakat sepanjang malam. Ia belajar di bawah bimbingan 113 guru spiritual dan telah memperoleh manfaat dari setiap pelajaran yang mereka berikan. Di antara guru-gurunya ada seorang yang bernama Shadiq. Ketika Abu Yazid sedang duduk di hadapannya, tiba-tiba Shadiq berkata kepadanya, Abu Yazid, ambilkan buku yang di jendela itu. Jendela? Jawab Abu Yazid. Jendela yang mana? Setelah sekian lama engkau belajar di sini dan tidak pernah melihat jendela itu? Tidak, jawab Abu Yazid. Apa peduliku dengan jendela? Ketika menghadapmu, mataku tertutup terhadap hal-hal lain. Aku tidak datang ke sini untuk melihat segala sesuatu yang ada di sini. Jika demikian, kata si guru, kembalilah ke Bustam, pelajaranmu telah selesai. Abu Yazid mendengar bahwa di suatu tempat ada seorang guru besar. Dari jauh, Abu Yazid datang untuk menemuinya. Ketika bertemu, Abu Yazid menyaksikan guru termasyhur itu meludah ke arah kota Mekkah, atau diartikan menghina kota Mekkah. Karena itu, segera ia kembali ke Bustam. Jika ia memang telah memperoleh semua kemajuan itu dari jalan Allah, Abu Yazid berkata mengenai guru tadi, niscaya ia tidak akan melanggar hukum seperti yang dilakukannya. Diriwayatkan bahwa rumah Abu Yazid hanya berjarak 40 langkah dari sebuah masjid. Ia tidak pernah meludah ke arah jalan dan menghormati masjid itu. Setiap kali Abu Yazid tiba di depan sebuah masjid, beberapa saat lamanya
ia akan berdiri terpaku dan menangis. "Mengapa engkau selalu berlaku demikian?" tanya seseorang. "Aku merasa diriku sebagai seorang wanita yang sedang haid. Aku merasa malu untuk masuk dalam mengotori masjid," jawabnya. Lihatlah doa Nabi Adam atau doa Nabi Yunus alaihi salam. "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin." Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang dolim. Atau terlihat doa Abu Nawas. "Ya Allah, kalau Engkau masukkan aku ke dalam surga, rasanya tidaklah pantas aku berada di dalamnya. Tetapi kalau Engkau masukkan ke dalam neraka, aku tidak akan tahan. Aku tidak akan kuat ya Allah, maka terimalah saja taubatku." Suatu ketika Abu Yazid di dalam perjalanan, ia membawa seekor unta sebagai tunggangan dan pemikul perbekalannya. "Binatang yang malang, betapa berat beban yang engkau tanggung. Sungguh kejam," seseorang berseru. Setelah beberapa kali mendengar seruan ini, akhirnya Abu Yazid menjawab, "Wahai anak muda, sebenarnya bukan unta ini yang memikul beban." Kemudian si pemuda menelaah apakah beban itu benar-benar berada di atas punggung unta tersebut. Barulah ia percaya setelah melihat beban itu satu jengkal di atas punggung unta, dan binatang itu sedikitpun tidak memikul beban tersebut. "Maha besar Allah, benar-benar menakjubkan," seru si pemuda. "Jika kusembunyikan kenyataan yang sebenarnya mengenai diriku, engkau akan melontarkan celaan kepadaku," kata Abu Yazid kepadanya. "Tetapi jika kujelaskan kenyataan itu kepadamu, engkau tidak dapat memahaminya. Bagaimana seharusnya sikapku kepadamu? Wallahu a'lam bishawab." Semoga kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang ada dalam cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.